Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian mari kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kepada kita dan kepada para pemimpin kita taufik dan hidayahnya untuk kemaslahatan di dunia dan juga kemaslahatan di akhirat kita. Amin. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, masih di bab yang ke-6 tentang al-qiraah, adab qiraah. Dan kita masih membahas tentang kaifiat sujud tilawah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, "Summa idza faragha min at-tasbih wad du'a, rafa'a ra'sahu mukabbira." Kemudian kalau seorang telah selesai dari membaca doa, tasbih, ketika sujud tilawah dia angkat kembali kepalanya dan dia kemudian bertakbir. Wa hal yaftakir ila salam, apakah seseorang membutuhkan salam ketika selesai dari melakukan sujud tilawah? Ya, ini masalah lagi kata Al-Imam An-Nawawi, apakah cara sujud tilawah itu apabila telah selesai, apakah butuh mengucapkan salam? Beliau berkata, fihi qaulan mansusan lisyafi'i masyhuran. Ada dua pendapat yang masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i. As-sahhahuma inda jamahir al-ulama min ashabihi, yang paling sahih ya menurut mazhabnya para ulama Asy-Syafi'i, annahu yuftaqar, bahwa sujud tilawah itu kalau sudah selesai sujudnya ya dia mengucapkan salam. Liftiqarihi ilal ihram, karena tadi disebutkan ya menurut pendapat mereka bahwa ya sebagaimana mereka juga ya membutuhkan takbiratul ihramnya. Wa yasir kasolatil janazah, sehingga jadilah keadaan itu seperti orang yang sholat jenazah, jadi membutuhkan salam. Ini pendapat ya yang kata Al-Imam An-Nawawi yang paling kuat. Wa yu'ayyidu hadza ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin sahihin, bisnadihi as-sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kata Imam An-Nawawi dikuatkan lagi pendapat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah
bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana annahu kana idza qara'a sajada thumma sallam. Bahwa Abdullah bin Mas'ud apabila membaca ayat sajadah, beliau sujud kemudian beliau salam. Nah, ini ya hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Itu asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian wasani, adapun yang kedua, pendapat yang kedua, la yuftaqar ka sujud tilawah fi shalah. Tidak dibutuhkan untuk mengucapkan salam sebagaimana sujud tilawah dalam salat. Kenapa? Wa li'annahu lam yunqal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya setelah sujud tilawah dengan salam. Nah, ini pendapat yang kuat ya, karena memang tidak terdapat nas ya tentang hal ini. Maka kebanyakan salafus saleh tidak melakukan salam ya ketika sujud tilawah ini. Nah, ini di luar salat ya, bukan di dalam salat. Kalau di dalam salat tentu salamnya salam terakhir dari salam salat. Lalu kata al-Imam fa'alal awal. Adapun pendapat yang pertama tadi terjadi lagi perbedaan. Apa hal yuftaqar ila tasyahud? Ya, setelah ada salam, apakah ya harus ada juga tasyahudnya? Nah, ini ya. Jadi ya berselisih lagi ya. Kalau yang tadi pendapat yang kedua yaitu yang tidak butuh dengan salam, selesai sudah. Ya, setelah sujud maka sudah selesai. Yang mempercayai, meyakini harus adanya salam, maka berselisih lagi. Apakah sebelum salam dia harus tasyahud dulu? Nah, ini ya. Maka kata al-Imam fihi wajhan, ada dua pendapat. As-sahhahuma la yuftaqar kama la yuftaqar ilal qiyam. Tidak butuh sebagaimana tidak butuhnya seseorang yang akan sujud harus berdiri dulu. Wa ba'da ashabna yajma'u bainal mas'alatain. Sebagian kata Al-Imam Nawawi dari sahabat-sahabat kami, yakni pemangku mazhab Syafi'i ya, mereka yang menjamak antara dua masalah ini. Wa yaqul fi tasyahhud wassalam salasa awjuh. Ya. Yang menjamak tambahan lagi 3 pendapat. Ya. As-sahha yang paling sahihnya annahu la budda minas salam duna tasyahhud. Yaitu cukup salam saja tanpa tasyahud. Pendapat asani yang kedua, la yahtaju ila wahid minhuma. Enggak perlu, dua-duanya enggak perlu. Ya, enggak perlu salam, enggak perlu tasyahud. Wasalis yang ketiga, la budda minhuma. Yang ketiga pendapatnya ya tasyahud juga, salam juga. Nah, ini ya. Wa man qala minas salaf. Dari perkataan-perkataan para ulama salaf yang berpendapat, kata Imam Nawawi, yusallim, yaitu yang mengucapkan salam,
Di antaranya Al-Imam Muhammad bin Sirin, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Al-Ahwas, Abu Qilabah, dan Imam Ishaq bin Rahawai. Ini mereka-mereka yang kata Al-Imam An-Nawawi adalah yang berpendapat dengan mengucapkan salam. Lalu man qala la yusallim, yang para ulama yang berkata tidak perlu mengucapkan salam, yaitu siapa? Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Imam Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, kemudian Al-Imam Yahya bin Wasab, dan juga Al-Imam Ahmad. Nah ini ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat ya, yaitu tidak membutuhkan salam ketika kita sujud tilawah itu. Kenapa? Karena sujud ini ya bukanlah sholat. Ya, kalau sholat iya kita wa tahliluha at-taslim ya, dan menyelesaikannya sholat itu dengan salam. Sedangkan sujud tilawah yang di luar daripada sholat ya, maka tidak membutuhkan kepada salam ini. Karena tadi tidak disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan tersebut. Wa hadza kulluhu fil halil awal wa huwa sujud kharijas shalah. Dan ini semua adalah dalam keadaan yang pertama, yaitu orang yang sujud di luar sholat ya, bukan di dalam sholat ya. Jadi kesimpulannya untuk yang di luar sholat, maka ketika kita membaca Al-Quran lalu kita lewat ayat sajadah, kita langsung ya sujud ya, sujud ya dengan doa-doa sujud yang kita ingat dan kita baca, dan tidak membutuhkan kepada salam ya. Inilah yang dapat saya bacakan pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah membacakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Ya, masih dari pembahasan seputar sujud tilawah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan malam hari ini seperti yang tadi disebutkan, kita masuk belajar membaca Al-Quran, yaitu pembacaan surat Az-Zariyat ayat yang pertama, surat nomor urut yang ke-51. Nah, untuk ikhwan yang terbiasa mungkin bergabung bersama kami, atau mungkin juga para pemirsa yang lainnya yang baru yang ingin bergabung, silahkan. Pertemuan di kesempatan malam hari ini tilawah yang kami khususkan untuk ikhwan ya, atau laki-laki dewasa. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Alif di Lihuto Bau-Bau. Oh, ya. Abu Alif ya di Bau-Bau Sulawesi ya. Nah, silakan Bu Alif, ayat yang pertama dari surat Az-Zariyat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa wal hamilati wiqra. Ya, lanjutkan Pak. Wal jariyati yusra wal muqassimati amra.
إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الدين لواقع والسماء والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. Baik, barakallahu fiik. Ya. Abu Alif ya, di bau-bau, Masya Allah. Bagus bacanya Pak ya. Baik. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya, untuk sementara belum ada, Ustaz. Iya, taib ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus belajar ilmu din yang mulia ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Abu Alif yang berada di Bau-Bau. Tadi bacaannya hingga ayat yang ke-8 Iya, baik. dari surat Az-Zariyat. Nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya yang kedua, silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar melanjutkan tilawah surat Az-Zariyat ayat yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Untung? Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, Baik, barakallah. barakallah. Masya Allah. Oke, sehat ya Pak Untung? Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Untung. Yuk faku anhu. Nah, iya betul. Ayat ke-9 ya. Iya. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yufaku anhu man ufik. Qutilal harasun. Nah, lihat. Hurufnya ha apa kha? Ha ha ha. Iya, coba ulang lagi. Qutilal harasun. Roknya panjang atau pendek? Panjang 2 rakaat. Iya, coba lagi. Qutilal harasun. Heeh. Allazina hum fi ghamratin sahun. Ghamra ya, bukan go, ghamra. Allazina hum fi ghamratin sahun. Iya. Yas'aluna ayyana yaum. Ayyana, jangan ditahan terlalu lama ya. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Iya. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Zuqu fitnat. Lihat panjang pendeknya. Zuqu fitnatakum hazal ladzi. Haknya panjang atau pendek? 2 rakaat titik. Iya. Zuqu fitnatakum hazal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Kuntum ikhfa ya. Ulang lagi. Zuqu fitnatakum hazal ladzi kuntum bihi. Kuntum. Zuqu fitnatakum hazal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Iya. Barakallah. Ya, sebetulnya sudah paham nih Pak Untung nih. Cuma tergesa-gesa nih ya. Jazakallah Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. terus dibaca ya. Harus tenang ya Pak Untung, ketika baca tenang, konsentrasi ya. Dan semoga Allah tambahkan terus semangatnya untuk menuntut ilmu. Barakallah. Iya. Barakallahu fiik Pak Untung ya yang berada di Pondok Ungu. Jazakallah khair atas tilawahnya. Semoga diberkahi terus ya. Setiap hari ini membaca Al-Qur'an harus lebih lancar lagi. Nah, sampai ayat yang ke-14 ya dari surat Az-Zariyat dari bacaan Pak Untung tadi sebagai penelpon kedua, dan selanjutnya silakan kami undang kembali untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin melanjutkan tilawah di surat Az-Zariyat ayat yang ke-15. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya di belakang. Pak Rubai, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Rubai?
Alhamdulillah baik. Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pak Rubai. Silakan Pak Rubai, siap ya. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ahidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yasha'un. Minal laili ma yahja'un lagi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Iya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Baik, barakallahu fiik ya. Pak Rubai, bagus bacaannya alhamdulillah ya. Semakin bagus, semakin diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam menuntut ilmu ya. Ayo, ada pertanyaan Pak Rubai? Belum ada Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah Pak Rubai. Ya, jazakallah khair atas tilawahnya di Batang, Jawa Tengah ya. Semoga tilawah yang diberkahi untuk Bapak yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. 3 penelpon telah kita terima ya. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin melanjutkan. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Oh, ini Rianto Pak di Bekasi. Rianto. Pak Rianto, Pak Muhammad Rianto di Bekasi. Masya Allah, Pak Muhammad Rianto. Ini kemarin-kemarin nggak masuk, kemana aja nih? Belum sempat Ustaz. Iya, silakan ayat yang ke-19 ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Iya, baik. Bagus ya. Bacaannya Pak Muhammad Rianto. Rianto ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah selalu tambahkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Amin. Iya, ada pertanyaan? Ada. Nah, silakan. Ya, silakan. Apakah benar ketika seorang wanita merasa kesulitan untuk melahirkan, disunahkan membaca surat diantaranya surat Ar-Ra'd itu Ustaz. Surat Al-Fatir sama surat An-Nahl. Alasannya apa dengan membaca itu? Alasannya apa? Katanya Ustadz bertanya Untuk memudahkan ketika proses melahirkan. Iya, gitu ya. gitu ya. Baik. Ya, itu saja ya. Nah, Ustaz, syukran. Iya, baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk masalah Al-Qur'an sebagai apa namanya? Ruqyah ya, itu sah saja secara umum Al-Qur'an itu sebagai ruqyah. Namun untuk menentukan surat ini untuk ya, melahirkan surat itu untuk ini dan sebagainya itu butuh kepada dalil ya. Butuh kepada dalil yang khusus yang menjelaskannya. Kalau tidak ada maka tidak boleh kita meyakininya ya, dengan bacaan seperti itu. Mau melahirkan baca surat Ar-Ra'd ya, apalagi tadi surat apa lagi? Al-Fat. Al-Fat ya.
Jadi ya itu butuh kepada dalil yang khusus ya. Kalau tidak ada dalil maka kita menduga-duga ya. Dan tidak boleh kita dalam beramal itu hanya dengan dugaan-dugaan saja. Tapi harus ittiba ya, mengikuti ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah alam. Iya, baik ya. Mungkin harus ditanyakan juga kepada yang ini ya. Melakukannya gitu. Apakah dan dia memiliki dalil atau tidak ya? Gitu. Betul. Ya, baik. Demikian ya untuk Pak Muhammad Rianto yang berada di Bekasi dan tilawahnya juga jazakallahu khair hingga ayat yang ke-23. Baik, selanjutnya masih silakan kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin melanjutkan tilawah di surat Az-Zariyat ayat yang ke-24. Assalamualaikum. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tidak ada suara ininya ya. Berarti bagus nih sekarang jaringan. Silakan, dengan siapa? Di mana? Pak Taufik di Jonggol ini. Pak Taufik di Pak Jonggol. Taufik di Ahlan, Jonggol. silahkan Pak Taufik. Bertanya aja Pak ya. Aduh, nih dari misalnya. Ini kalau sholat fardu pakai ayat Quran, misalkan Al-Kahfi ayat 10 ayat pertama, surah Al-Fatihah. Yang rakaat kedua Kahfi ayat 10 terakhir, gimana, boleh nggak tuh? Boleh, nggak apa-apa Pak ya. Oke. Boleh, Ya, nggak apa-apa. ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, Tidak jadi ya. ngaji ya. Ini saya baru nyimak. Oh iya. Iya, tidak apa-apa ya. Ya, jadi tidak apa-apa kalau memang kita mendengar imam sholat di rakaat pertama dia baca 10 ayat Al-Kahfi yang pertama ya, kemudian rakaat kedua dia baca 10 Kahfi yang terakhir, nggak apa-apa ya. Iya. Bagus ya. Berarti dia memiliki hafalan di surah Al-Kahfi, cuma mungkin kalau baca semuanya khawatir kepanjangan ya. Jadi diambil yang awal dan yang akhir saja. Iya. Tidak apa-apa ya. Dan itu juga ada keutamaannya juga Ustaz ya. Iya, keutamaan menguatkan hafalan 10 awal atau 10 akhir ya. Nah. Iya, baik. Demikian ya untuk Bapak Taufik yang berada di Jonggol tadi. Ya. Tadi tidak jadi membacanya. Ya, baik. Silakan untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang lainnya yang ingin bergabung. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Faiz Ustaz di Sumbar. Abu Faiz di Sumatera Barat. Alhamdulillah Abu Faiz. Iya. Silahkan, sudah siap ya? Ayat yang ke-24. 24. Izdaqalu. Itu 25. Itu 25. Al-Ataka itu. Iya, Iya. betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Faqalu, sama 2 harokat ya. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. Iya, bagus. Faragha ila. Mulai lagi. Faragha. Ra-nya 2 harokat ya. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Iya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه Bukan fa, wa. وبشروه بغلام عليم. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Bagus ya, Faiz. Masya Allah Pak Faiz ya. Iya, Bu Faiz. Nadanya juga sudah bagus. Konsentrasi ya Pak ya.
Konsentrasi Jazakallah untuk khair, Ustaz. panjang pendeknya ya. Iya ya Ustaz. Taib Jazakallah khair ya. Ustaz bimbingannya. Baik. Ada pertanyaan silakan Bapak Is. Enggak ada Ustaz. Nggak Iya, ada ya. taib ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga Insyaallah. terus Allah berikan semangat kepada Bapak Faiz ya untuk selalu membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Ya. Nah, iya barakallahu fiik. Masya Allah untuk Pak Abu Faiz ya yang Abu Faiz, yang ya. berada di Sumatera Barat tadi. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung tilawah Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat yang ke-28. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa di mana? Ini Pak diulang lagi deh jonggol nih. Pak Taufik ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Sudah gampang ketemu nih Pak ya? Hmm. Ya. Sudah ketemu Pak ayatnya? Ayat 29 Pak. Ayat ke-29 ya. Iya. 29 saja. Iya, 29 kan. Iya betul. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Ajuzun. Yang pertama jim, yang ke berikutnya zai. Ya. Ya, lagi. وقالت عجوز عقيم. Iya, bagus. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم Innahu, hu-nya ada 2 harokat Pak ya. Nah, ya. Innahu huwal hakimul alim. Iya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Jangan terlalu terburu-buru Pak ya. Khatabukum ayyuhal. Ulang lagi. Qalu fama Qala. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Iya. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bapak Taufik Nanya ya. lagi, Ustaz. Masyaallah. Ah, nanya lagi. Nah, Ya, boleh silakan. ini kalau kami berjamaah ini ada imamnya tuh kadang-kadang waktu Syriah tuh bacanya terdengar sama makmum gitu. Iya. Gitu kan. Gimana tuh hukumnya, Ustaz? Pakai mic apa tidak, Pak? Enggak, maksudnya berjamaah enggak pakai mic gitu. Iya. Berjamaah yang waktu sholat Syriah, Iya. zuhur gitu kan, terus rakaat kedua. Iya, maksud yang saya terdengarnya karena ada mic atau enggak pakai Pak. mic? Tapi kan di belakang imam. Iya, betul ya. Gitu. Hukumnya Jadi- gimana tuh, Pak? Iya, jadi tidak pakai mic tetap terdengar gitu ya. Iya, betul. Iya, taib. Itu aja ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Bacaan imam yang Syria misalnya di waktu sholat zuhur ya, ternyata masih terdengar juga ya. Maka ya, kalau bacaan Syria itu terdengarnya sampai ke seluruh makmumnya, maka ini perlu diingatkan ya. Diingatkan. Tapi kalau bacaan Syria itu terdengar oleh makmumnya yang di belakang dia, maka ini suatu hal yang wajar. Ya, berarti kan tidak semuanya mendengar, hanya yang di belakang dia. Karena dia telah membaca dengan Syria, ya, artinya sir itu pelan-pelan, namun masih ada suara, ya. Ya, justru yang salah Syria itu mulutnya bungkam. Nah, ini bukan Syria namanya. Ya. Kalau Syria itu tetap dia ya mulutnya membaca, tapi suaranya sangat pelan, ya. Sangat sir, tersembunyi suaranya. Nah, itu ya termasuk yang diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW ya yang di mana di belakangnya yang sholat waktu itu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mendengar Rasul SAW di waktu sholat zuhur rakaat pertamanya beliau membaca surah Sabbihis. Ya. Dan rakaat kedua beliau membaca surat Hal Ataka Haditsul Wasyiyah. Nah, ini berarti Abu Hurairah ketika itu benar-benar mendengar persis suara Rasul SAW karena dia ada di belakangnya. Jadi tidak mengapa kalau terdengar oleh
Misalnya di orang yang dekat dengannya yaitu saf yang pertama, di belakangnya persis ya. 2 atau 3 orang atau mungkin 4 orang sampai 5 orang yang mendengar situ. Ruang lingkupnya kecil. Yang lain tidak mendengar, maka ini suatu hal yang wajar dan diperbolehkan. Wallahu a'lam. Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Pak Taufik yang berada di Jonggol tadi. Ya, bisa masuk ya untuk yang kedua kalinya. Nah, ya silahkan masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami tilawah di surat Az-Zariyat, dan sekarang lanjut di ayat yang ke-33 saja. Iya, nah. Iya. Iya. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana, dan bertanya ya kalau untuk Ibu. Oh iya, Silakan. Ya, bertanya apa, Bu? saya mau bertanya, Hmm. kalau ini ada lagi sakit, terus pakai infus, berwudu mesti pakai air atau bagaimana untuk sholatnya? Dia masih boleh kena air atau tidak, Bu? Ya, karena ada yang tertutup kan di apa artinya pakai isolasi apa itu Iya. apanya. Jadi kulit yang mungkin tidak semua basah. Iya, iya nggak apa-apa. Ya. Kalau memang dokter masih mengatakan tidak mengapa kena air, ya nggak apa-apa berwudu. Tapi yang masih terbungkus dengan perban itu nggak usah dikenakan air begitu. Ya, dan ini diperbolehkan ya, karena apa? Karena tempat-tempat yang sakit itu boleh dihindari untuk terkena air. Paham ya, Bu ya? Oh iya. Lanjut Pak Ustadz, satu lagi bisa ya? Iya. Ya, silakan. Terus maksud saya kalau misalnya suami yang sakit, kita istri bisa jadi makmum ya kalau dia lagi, tapi sholatnya salat duduk. Iya nggak apa-apa sholat duduk. Kalau imamnya duduk, makmumnya juga duduk, ya. Begitu. Iya. Jangan imamnya duduk, makmumnya berdiri, jangan, ya. Oh, Ikutin imamnya, iya. ya. Cukup ya? Begitu ya, Bu Terima ya. kasih. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertanya soal fikih ya. Iya, masalah fikih. Ini mungkin bisa mendapatkan jawaban lebih detail lagi di pelajarannya ya, insya Allah. Mungkin Anda bisa menyimak di Pagi pelajaran hari fikih. ya. Nah, di pagi hari ya biasanya. Baik, masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin tilawah di surat Az-Zariyat ini. Silakan. Halo. Ya, Ya, kedarullah. terputus lagi. Silakan. Kami berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Sayang sekali ya. Iya, masih ada waktu untuk satu telepon mungkin. Setelah itu kita akan coba angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line pesan singkat. Halo. Iya, sayang sekali. Ya, bagi Anda mungkin yang sudah terhubung ya, silahkan. Halo. Ya, sudah masuk. Halo, Nah, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? di Pekanbaru. Dengan Bapak siapa di mana? Silakan dulu, Pak. Bapak di Pekanbaru, mohon maaf Bapak sudah terhubung. Jadi dimatikan saja volume televisinya, Pak. Ya. Sudah? Iya, sudah. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Di Pekanbaru. Sudah sama dengan Bapak Supriyadi, Ustadz. Ya, Pak Supriyadi di di Pekanbaru, ya. Pekanbaru, Masya Allah. Silahkan Pak Supriyadi, ayat yang ke-33. Surat Az-Zariyat ya. Di televisi ada? Ada Ya. ya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akhrajan Bukan itu, Pak. Ayat yang di atasnya, Pak.
Oh iya. 23. Linursila alaihim Hijarotam tam dengan mim ya. Ya, Idgham masuk ke mim. kenapa? Linursila alaihim hijaratan min tin Iya, bagus. musawwamatan inda rabbika lil musrifin Iya, bagus. fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin Iya, bagus. fama wajadna fiha ghairu Baitim. minal Baitim. Huruf ta itu, Pak ya. Ulang dari fama wajadna. fama wajadna fiha ghairu Baitim. baitin. Bukan nim, baitim. Kenapa? Iya ya. Nampak sekarang? Kenapa, Pak? Ya. Fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafun Lilladzina lilladzina yakhafunal azabal alim. Iya, barakallah fiik. Bagus ya bacanya. Tadi Pak siapa di Pekanbaru ini? Pak Supriyadi ya, Pak Supriyadi iya. di Pekanbaru. Masya Allah. Bukan baru ya. Tinggal dilancarkan saja. Iya, dilancarkan saja. Iya. Konsentrasi sudah bagus ya. Ya, tinggal lancarkan ya. Nanti perhatikan lagi Alhamdulillah. huruf-hurufnya ya. Mungkin beda di titik satu aja udah artinya beda ya. Iya. Ya, Ya, baik. semoga Allah mudahkan Pak Supriyadi dan Amin. diberi semangat ya untuk terus menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. Iya. Ada pertanyaan Pak Supriyadi? Itu aja Ustadz. Iya, baik. Iya, Syukran. baik. Afwan. Ya, ya. Iya. Jazakallah khair untuk Pak Supriyadi tadi di Pekanbaru hingga ayat yang ke-37 dari surat Az-Zariyat. Baik, kita jeda terlebih dahulu dan kita angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan mungkin bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar, silakan yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat dan tentunya perihal tajwid, ya, perihal ahkamul Quran atau perihal pembacaan kitab At-Tibyan tadi ya, itu mengenai sujud tilawah. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon penjelasannya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-258. Dalam cetakan lokal tertulis waqaf lazim. Tetapi di cetakan Timur Tengah tidak ada tanda apa-apa sehingga membingungkan. Bagi yang baru belajar, mana sebagai patokannya Ustaz? Syukran barakallahu Waqaf fikum. lazim di kalimat apa itu? Inna gimana ini? 258 ya. 258 di inna dua ratus lima puluh 8. delapan. Ada kalimat apa itu? Saya ini an atahullahul mulk. Hmm.
Di situ. Ya, betul di sini memang ada wakaf lazim, Ustaz. Iya, ada Yang ada mim apa? iya, Ya, mim. mim. Heeh. Ya. Di Timur Tengah tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Nah, kan kalau wakaf lazim itu wajib berhenti, Ustaz ya? Wajib berhenti, iya. Nah, itu katanya yang ditanyakan sebaiknya untuk yang pemula itu yang mana, Ustaz? Karena membuat bingung juga saat katanya gitu. Iya, ya. Penetapan wakaf itu ya, kalau kita membaca kepada kitab di belakang mushaf, itu ada di belakang mushaf itu ada penetapan wakaf. Ya. Ya, dari mana Al-Quran ini ya menetapkan wakafnya ya. Jadi sudah diterangkan dari kitab-kitabnya ya dan seterusnya ya. Nah, karena ini ya termasuk ilmu ya, maka kalau ya sering saya sampaikan bahwa ya kita untuk membaca Al-Quran maka ya, lebih condong kepada yang berdasarkan ya, ilmu, yang berdasarkan dalil yang kuat ya. Maka ya saya pun menyarankan supaya kita belajar ya dengan mushaf yang dicetak dari Timur Tengah ya. Itu dengan guru yang telah mahir dan mengetahui ya seluk-beluk dari Al-Qur'an ini ya. Namun ya kalau antum sudah terlanjur di Al-Qur'an Indonesia maka antum bisa mengkorinahkan dengan mushaf yang ada dari Timur Tengah ini ya. Karena saya sendiri belum mengetahui dengan detail ya sumber-sumber rujukan dari Lajnah Pentashih kita ya. Nanti mungkin kita akan baca kembali. Wallah. Iya, nah. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mungkin yang menjadi jika wakaf yang lain mungkin bisa di ini kan ya, tapi ini wakaf lazim. Ini wakaf lazim berarti ya. harus ya. Iya. Sedangkan di itu tidak ada ya. Ya, baik. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Samarinda. Nah, ini perlu diluruskan juga. Ya Ustaz, ingin bertanya bagaimana cara membedakan huruf alif dengan huruf lam apabila huruf itu bersambung dengan huruf lainnya. Mohon penjelasannya. Nah. Huruf alif dengan huruf Lam. ya. Kalau huruf alif itu adalah tidak bisa menyambung kepada huruf sesudahnya ya. Tapi dia bisa disambung oleh huruf sebelumnya ya. Nah, itu kaidahnya ya. Seperti ma, nah gitu kan, mim disambung dengan alif. Tapi kalau di depannya alif ya, tidak bisa disambung. Ya, alif sendiri, mim sendiri. Hasibtum, dia terpisah. Nah, beda dengan lam. Lam, maka dia disambung dengan sebelum dan sesudahnya. Bisa dia. Ya. Mim disambung dengan lam, bisa. Lam disambung dengan mim, juga bisa. Ya, jadi lam itu termasuk huruf yang tersambung dan ya, menyambung ya, bisa disambung dari huruf depannya atau bisa menyambung ke huruf berikutnya. Itu bedanya ya. Jadi alif dia disambung oleh huruf sebelumnya. Dia tidak bisa menyambung kepada huruf sesudahnya. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik. Ya demikian ya kaidahnya, mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami dari ya. Mudah jika sudah paham mengenai kaidah dari alif dan lam tersebut. Baik, selanjutnya dari Pinrang, Hamzah di Pinrang Sulawesi Selatan. Ya Ustadz, apakah berlaku hukum ikhfa pada ayat yang pertama di surat Maryam, yaitu ain yang bertemu dengan sod? Iya, tetap berlaku huruf hukum ikhfa tersebut ya. Karena ya nun bertemu dengan huruf shad ya.
Di surat Maryam ya, surat ke 19 ya. Jadi dibaca dengan ikhfa ya. Ain diakhiri dengan nun sukun. Ya, nun sukun bertemu dengan shad, maka dia terjadilah ikhfa. Sehingga kita tetap membaca dengan ikhfa. Ya. Kaf ha ya ain. Nah, dibaca ya dengan ikhfa. Ya. Sama dengan ketika kita membaca alif lam. Nah, lam berhenti ya. Kemudian lam bertemu ya dengan di akhirnya dengan mim. Bertemu dengan mim berikutnya, maka terjadilah idgham. Mim bertemu dengan mim ya. Maka inilah ya yang dipanjangkan. Alif lam dipanjangkan, lam, nah ya, mimnya dipanjangkan ya, sehingga terjadi idgham ya mutamatsilain. Demikian Allah. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk Hamzah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, ya, ada pertanyaan kembali dari Zulgianto di Rengat Riau. Ya Ustadz, apakah ketika membaca surat yang ada sujud tilawahnya di dalam sholat, kita juga harus sujud, katanya Ustadz? Kalau di dalam sholat, maka bergantung ya. Kalau kita menjadi makmum dan imamnya tidak sujud, kita pun tidak sujud. Kalau imamnya ketika membaca ayat saja dia sujud, kita ikut sujud. Ya. Nah, itu ya. Tapi kalau antum sholat sendiri, maka antumlah yang menentukannya. Mau sujud, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Lalu apa yang menjadikan keutamaannya? Keutamaannya adalah ketika antum sujud, ya, maka syaitan menjadi menyesal dan menjadi menangis, ya. Karena syaitan adalah makhluk yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sedih ketika anak Adam mau melaksanakan sujud tersebut. Nah, itu diantara keutamaannya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustadz, mengenai keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, bagaimana apabila saya sedang membaca satu surat namun belum selesai, yaitu di pertengahan surat, dan bertemu malam Jumat atau di hari Jumat? Nah, apakah kita boleh tanpa menyelesaikan yang dulu, yaitu kemudian menyelesaikan bacaan surat Al-Kahfi dan besoknya baru dilanjutkan surat yang tadi belum selesai? Iya, membaca surah Al-Kahfi diperbolehkan mulai ba'da maghrib di malam Jumat. Ya. Dan sampai menjelang maghrib kembali ya di Jumat sore yang menjelang maghrib. Jadi waktunya panjang. Ya. Dan untuk masalah pilihan mana yang harus dikerjakan oleh kita, ya masing-masing pada individu yang melaksanakannya. Ya, mungkin menurut antum tadi, antum lebih baik baca dulu Al-Kahfi, baru nanti berikutnya melanjutkan. Silakan, nggak ada masalah. Masalah ya. Iya. Dan itu semuanya kebaikan-kebaikan. Nah, dan memang sayang ya jika tertinggal di hari Jumat tersebut ya surat Al-Kahfi, kan pun keutamaannya cahaya di sana ya. Cahaya dari Jumat ke Jumat, dan juga dijauhkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini ada dua pertanyaan senada, tapi tidak sebutkan dua-duanya tempatnya, nama dan tempatnya. Ustadz, bagaimana cara membaca surat Yusuf ayat yang ke-9? Surat ke-12 ya.
Ya, silakan dibaca. Mungkin yang dimaksud awal dari membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uqtulu Yusufa aw itrahu Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Iya, barakallahu fiik. Ya. Fik barak. Jadi dimulai dengan dhammah. Uqtulu ya, huruf ketiga dari kalimat ini adalah dhammah. Tu. Ya, maka mulailah kita dengan dhammah. Apabila huruf ketiganya dhammah, mulai dengan dhammah. Apabila huruf ketiganya fathah atau kasrah, ya. Apabila huruf ketiganya fathah atau kasrah, baca dengan kasrah, ya. Dan itu kaidahnya yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam. Ya. Juga ditanyakan juga mengenai ada nun kecil katanya saat di situ. Iya, itu nun kecil di mushaf Indonesia ada, ya. Iya. Kalau di mushaf Timur Tengah tidak ada. Ya. Mm-mm. Itu untuk menyambung apabila disambung dari ayat sebelumnya, ya. Apabila disambung di ayat sebelumnya, ya. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu. Jadi ada dua nun ya. Iya. Mubinin iqtulu. Nah, mubin yang pertama untuk akhir nun. Mubin nun yang kedua akhir dari huruf nun itu sendiri. Nun itu dari nun, waw dan nun. Ya. Maka dibaca ya. Dhalalim mubinin iqtulu. Ya, dibaca seperti itu. Wallahu alam. Ya. Iya, itu jika ingin disambung ya. Jika ingin disambung. Jadi boleh disambung juga, boleh berhenti di situ. Ya, demikian ya untuk yang bertanya. Ini tadi pertanyaan dari Ali ya di Sukabumi. Ya, baik, selanjutnya dari Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara mengenai pembacaan taknis di akhir ayat, Ustadz. Mohon dipraktekkan. Misalnya kita membaca surah Idza syamsu kuwirat. Nah, ini belakangnya huruf ta. Iya ya. Jadi ya akan keluar desah atau nafas ya. Ya ini karena hamas itu jaryanun nafas inda nutqi bil harf. Mengalirnya nafas ketika huruf itu diucapkan ya. Jadi kita baca idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Nah, begitu bacanya ya. Nafas mengalir. Iya, ya. Jangan sampai kita pindah makhrajnya ya. Nah, karena mungkin saking semangatnya dia mengira hurufnya seperti huruf C. Iya, nah, betul. Itu, ya. Iya. Itu keliru ya. Ya, demikian. Iya, baik ya. Ya, baik demikian untuk yang bertanya tadi ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Dari pertanyaan dari Abdul Rafiq di Pontianak mengenai huruf ro. Ini di daerahnya biasa terdengar ra katanya. Pontianak ya. Terdengar dengan ra, Ustaz. Nah, manakah yang benar, ra atau ro katanya, Ustaz? Dan apakah dengan penyebutan ra itu bisa merubah makna? Ya, kita sesuai dengan kebanyakan yang membaca di Indonesia adalah bacaan dengan riwayat Hafiz an Asim ya. Di mana riwayat Hafiz an Asim ini membaca dengan ra bukan ra. Ya. Ya. Jadi kita kalau berbicara tajwid di negeri kita berarti Hafiz an Asim. Maka kita ajarkan mereka sesuai dengan riwayat yang sampai di negeri ini, yaitu Hafiz an Asim, ra. Ya.
Jadi bukan masalahnya adalah merubah arti, tidak, bukan. Masalahnya kita belajar itu ittiba. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, ikuti dalam membaca Al-Qur'an itu. Wa la tabtadi'u, jangan kamu mengada-ada. Para sahabat pun diperintahkan demikian. Kalian dapat belajar dari siapa? Ikuti saja itu. Yang ini berbeda nggak ada masalah. Ikuti yang dari gurunya masing-masing. Ya. Baru kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disatukan ya, Al-Qur'an. Ya. Sehingga sampai sekarang. Namun tidak meninggalkan bacaan-bacaan yang ada, yang terkenal di zaman sekarang ini, karena para ahli qiraat telah mengumpulkannya dengan susah payah, mengumpulkan sanad-sanadnya ya, sampai mereka dapatkan, sampai mereka akhirnya memilih mana yang termasuk mutawatir ya, mana yang tidak, mana yang sahih, mana yang syadz, dipisahkan sehingga ada 10 qiraah. Nah, itulah yang ya kita baca. Namun yang sampai ke negeri kita Indonesia adalah Hafiz an Asim. Ya. Nah, kita tidak bicara riwayat yang lain ya. Mungkin ada saudara kita yang memang cocok dengan riwayat yang membaca ra, ada. Tapi harus belajar, bukan cuma ikut-ikutan. Iya. Harus belajar ya. Belajar ya, qiraah tersebut. Demikian wallah. Iya, nah baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah boleh seorang anak kecil yang belum balik menjadi imam di dalam sholat karena dia sebatas banyak hafalannya, tapi belum diketahui dia paham sunnah-sunnah sholat dan fikih sholat yang lainnya, Ustadz? Mohon penjelasan dan jawaban. Iya, dalam hal darurat, ya, maka dibolehkan. Hal ini terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana suatu kampung yang datang belajar kepada Rasul, ternyata yang cepat menangkap hafal Al-Quran seorang anak kecil. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah, kalau kalian pulang maka angkatlah seorang di antara kalian menjadi imam. Ya Rasulullah, yang paling banyak hafalannya ini anak ini. Ya, berusia 7 tahun. Ya. Nah, lalu Rasul membolehkan dia untuk memimpin sholat. Ya, tidak mengapa, ya, karena ya, dia sudah masuk usia tamyiz. Artinya tamyiz yaitu yang bisa membedakan. Makanya Nabi perintahkan anak-anak yang sudah usia tamyiz ya 7 tahun ya. Kalau 7 tahun di sini berarti kalau di hitungan Masehi 6 tahun setengah. Ya, karena 7 tahun yang Nabi perintahkan itu 7 tahun Qamariyah, bulan Hijriyah ya. Berarti ya kurang lebih 6 tahun ya. 6,8 atau 6,9 ya. Belum sampai full 7 tahun. Itu berarti sudah masuk usia tamyiz. Dan usia tamyiz itulah yang seseorang boleh bawa ke masjid anaknya. Yang laki-laki yang usia tamyiz dia boleh dibawa ke masjid ya, untuk ikut sholat berjamaah. Ya, karena dia dapat diberi pemahaman dan dapat diberi nasihat untuk diam mengikuti sholat berjamaah dengan tertib. Kalau usia di bawah tamyiz dibawa ke masjid, ya kita lihat sendiri hasilnya lah. Betul, Ustaz. Anak itu tidak bisa diatur. Ya. Bukan anak itu bandel atau yang lainnya, bukan. Memang belum tamyiz dia. Belum tamyiz, dia belum bisa membedakan. Akalnya belum sempurna untuk bisa mendengar nasihat, wejangan, perintah, belum mengerti. Cepat terpengaruh dengan teman-teman yang lain, begitu melihat dia akan lari, cepat lupa. Ya, dari mengingat nasihat, ya. Maka jangan dibawa ke masjid, ya. Lalu siapa yang memegang Ustaz? Ya ibunya. Uminya suruh megang di rumah. Ya. Kunci dulu rumahnya. Memang perintah Nabi SAW supaya
waktu maghrib misalnya suruh mengunci rumahnya, masukin anak-anaknya. Ya, sangat disayangkan di zaman sekarang ya. Oh, dibiarkan. Orang tua malah menjelang maghrib anaknya dibiarkan bukan di masjid, di halaman masjid jadinya. Nah, masjid di Iya, rumah malah lari-larian. Diumbar di halaman Iya. masjid ya. Maka ketika sholat diiqomahkan ya, mereka masih bermain. Ketika sholat sudah berlangsung baru mereka masuk, tapi kemudian masih melakukan keributan di dalam masjid ya. Hendaklah bertakwa kepada Allah, orang-orang yang suka membawa anak-anaknya belum tamyiz ke masjid ya. Bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perihal tanggung jawabnya ya. Sehingga mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Gimana manusia ingin ke masjid, sholat berjamaah supaya khusyuk. Ya, mungkin di rumah dia tidak khusyuk karena ada anak-anaknya. Lalu pengen ke masjid, ternyata di masjid lebih banyak lagi anak-anak yang justru mengganggu sholatnya, Masya Allah. Betapa terkadang kita hilang kekhusyuan sholat kita, mulai dari imamnya sampai makmumnya, semua kehilangan kekhusyuan dalam sholat. Kenapa? Karena gangguan dari anak-anak itu. Seisi masjid keganggu. Iya, seisi masjid keganggu. Dan itu tanggung jawabnya Ya. orang tua. Dan anak itu tanggung jawab orang tua. Iya. Maka dia berdosa ya, karena membiarkan anaknya mengganggu ya, orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Yang seharusnya pahalanya bisa mencapai 27 derajat, ya berkurang ya, Iya. karena tidak khusyuk. Ya. Sudahlah mencari khusyuk itu susah saja sekarang. Dan terbukti, tidak Iya. khusyuknya terbukti. Begitu selesai sholat, dia langsung mencak marah-marah. Ada yang marah-marah, ada yang Masya Allah. Ya banyak lah. Iya. Ya. Berarti kan dia sudah menahan itu kan. Menahan apanya? Tapi ada tulisan juga yang beredar mengenai hal ini. Jadi jadi panjang nih bahasannya ya. Ada tulisan juga katanya suara anak-anak itu merupakan suara malaikat katanya Masya di masjid itu. Jadi jangan dilarang katanya. Ini Masya Allah. Harus ada dalilnya lagi. Iya. Ya. Suara anak, suara malaikat sama seperti suara rakyat, suara Tuhan sama itu ya, beredar itu banyak yang nggak jelas juntrungannya ya. Iya. Allah, saya kira cukup ya sampai Iya, di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian dunia dan akhirat. Dan nabinya mohon maaf. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.